Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Weekend dan masih bersama narasumber kami. Saya kembali ke Pak Martin. Pak Martin, menurut Anda apa yang perlu dievaluasi dari persidangan yang telah berjalan selama 1 bulan ini? Dua hal yang perlu dievaluasi, Mbak Anissa, menurut hemat saya. Yang pertama adalah jaksa penuntut umum harus lebih aware lagi terhadap saksi-saksi yang mereka hadirkan ya. Karena ini kan saksi A-charge, saksi yang memberatkan. Namun ada satu rangkaian ataupun benang yang belum terputus, yaitu relasi kuasa antara saksi-saksi yang memberatkan ini dengan para terdakwa. Sebagai contoh ya, ketika mereka menghadirkan Daden, lalu mereka menghadirkan saksi-saksi yang lain seperti Susi, Kodir, dan ART-ART itu ya. Baik, Mereka jadi ini itu saksi memberatkan tapi malah meringankan ya? Tapi malah membela ya? Betul. Nah, harusnya ya, kecuali itu tertulis dalam BAP, jaksa penuntut umum itu harus selalu instruksi ketika ada penanyaan atau penggalian suatu fakta yang di luar dari BAP mereka. Itu hak dari JPU, Mbak Anissa. Kenapa saya bilang begitu? Ya, karena kalau mereka mau menghadirkan fakta baru, nanti ranahnya pada saat penasihat hukum ataupun terdakwa menghadirkan saksi AD-charge ataupun saksi yang meringankan, supaya persidangan ini menggenapi apa yang disebut dengan azas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kalau nanti bertele-tele itu juga jadi tidak bagus. Lalu satu lagi ya, dalam hasil evaluasi kemarin saya mendengarkan jaksa penuntut umum dalam hasil evaluasi mengatakan untuk meminta agar sidang tidak dilakukan secara live. Ini menurut saya adalah mengamputasi ya hak dari rakyat dan juga hak dari korban untuk memantau persidangan. Bayangkan kalau seluruh rakyat Indonesia datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apakah nanti tidak akan terjadi klaster baru COVID di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Saya ke Pak Abdul, pertanyaan yang sama. Anda setuju dengan pernyataan Pak Martin terkait evaluasi persidangan? Ya, saya pikir bukan soal setuju atau tidak setuju ya. Yang penting ini kan proses persidangan kan terbuka untuk umum ya. Artinya setiap saksi-saksi yang diperiksa itu harus berkata jujur, dan kalaupun memang ada indikasi bahwa mereka melakukan seperti keterangan kemarin, ya harusnya jaksa majelis bisa langsung bersikap tegas gitu kan. Dan terkait soal ada evaluasi apakah proses persidangan ini terbuka, saya pikir ya memang persidangan ini harus terbuka. Tapi lagi-lagi ini kan harus dikembalikan kepada majelis ya yang punya kewenangan. Baik. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, saksi yang memberatkan malah terkesan meringankan, bahkan ada indikasi memberikan kesaksian palsu. Anda setuju bahwa kasus ini, kesaksian palsu ini untuk digali lebih dalam lagi? Ya, saya kira faktanya persidangan-persidangan sebelumnya mengkonfirmasi itu. Tinggal bagaimana ke depan itu tidak terulang. Iya. Dan ini adalah salah satu teknik pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, termasuk majelis hakim. Saya setuju Bang Martin tadi, bagaimana bisa melokalisir persoalan. Dan pada sisi yang lain juga, persoalan evaluasi publikasi yang kemudian diharapkan adalah adanya orisinalitas ya dari para saksi. Saya kira itu tidak saja bisa diatasi dengan membuat sidang ini dibatasi ya, tidak disiarkan. Tetapi sebetulnya bukan persoalan ini disiarkan atau tidak disiarkan, tapi adalah persoalan bagaimana saksi adalah mengungkap fakta yang sebenarnya. Saya kira itu persoalan utamanya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad, terima kasih Pak Abdul Rohman dan Pak Martin Lukas Simanjuntak telah bergabung bersama kami. Kami mohon maaf Pak, waktunya terbatas. Kita bisa diskusi lagi nanti di Breaking News malam hari di A-News. Dan pemirsa, buat Anda yang mengikuti Ajang Wirausaha Muda Mandiri 2022, pengumuman pemenang dapat dilihat di akun media sosial @WRA Usaha Mandiri atau kunjungi wmm.id. Dan pemirsa, sudah perjumpaan kita di Newsroom Weekend hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Selamat petang, sampai jumpa.